Alam Santosa Pasir Impun Kabupaten Bandung kini punya kegiatan unik. Di antara lahan seluas 4,5 hektar milik Eka Santosa itu akan dibudidayakan tanaman herbal. Tepat ini pada akhir pekan lalu kedatangan ahli herbal dari Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Astri Juliana Aji. Meski usianya masih muda, 31 tahun, namun ahli kardiovaskuler itu sudah mengembangkan herbal sebagai alternatif obat. Baginya, herbal jauh lebih baik ketimbang obat kimia. Didampingi pemilik Alam Santosa Pasir Impun Kabupaten Bandung, Eka Santosa, perempuan berkerudung bernama Astri Juliana Aji ini menelusuri sejumlah tempat yang dijadikan lokasi budidaya tanaman herbal. Astri menemukan sejumlah tanaman herbal yang sesuai spesifikasi untuk pengobatan di sini. Ia bahkan akan menanam ratusan jenis tanaman obat herbal di tempat ini. Maksud kunjungannya ke tempat ini, selain mendapatkan demplot penanaman ratusan jenis herbal tersebut, ia juga meminta bantuan Eka Santosa dalam perizinan yang ia rasakan sangat rumit birokrasinya dan cukup mahal biayanya. Hari ini, kebanyakan orang lebih tergantung kepada herbal untuk memurnikan tubuh, pikiran, dan jiwa. Tentu saja, herbal obat rumah untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Herbal berguna untuk setiap kebutuhan. Astri sendiri telah memiliki rumah herbal di kawasan Selat Cau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Rumah produksi herbal itu ia beri nama Herbal Fermentasi Acining Sunda. Saya pikir ketika berbicara herbal, dari sudut pandang pengobatan ya, herbal memang lebih bagus digunakan untuk tubuh karena kan zat-zat kimia yang ada dalam tubuh pun pada akhirnya akan tergenerasi sel, akan terdetoks gitu. Adapun herbal itu sendiri ini seperti jamu pada dasarnya karena diolah sama seperti itu. Hanya ini difermentasi dengan mikroba khusus. Dan ini juga sebetulnya bukan produk saya sendiri, tapi produk kawan-kawan muda-mudi yang memang berkumpul di tempat saya di Batu Jajar. Saya hanya sekedar menjadi wadah fasilitator atau apalah namanya. Kenapa tertarik dengan herbal? Karena saya dari kardiovaskuler dulu. Saya tahu bahwa kimia itu juga tidak baik untuk kesehatan. Lepas itu juga akan ada pengendapan-pengendapan dalam struktur DNA pada akhirnya. Ada unsur-unsur kesengajaan sebetulnya dari pihak-pihak tertentu ketika berbicara kimia. Karena kan kimia itu sendiri ketika diminum oleh si penderita suatu penyakit, itu tidak menyembuhkan pada dasarnya. Itu hanya sekedar menghilangkan rasa sakit. Tidak seperti herbal, dia mampu menumbuh kembangkan sel. Pada akhirnya terjadi regenerasi sel atau sel-sel muda, sel-sel baru. Di mana sel-sel yang memang sudah dianggap mati atau tidak produktif, itu akan terdetoks pada akhirnya. Kalau kimia tidak kan. Keahlian dan hasil karya Astri itu mendapat apresiasi dari Eka Santosa yang juga Ketua Umum Gerakan Hejo. Eka yang concern pada masalah lingkungan hidup memberi penghargaan khusus kepada anak muda yang berkarya dan berkreasi. Alam Santosa boleh digunakan untuk budidaya tanaman herbal. Kreativitas saudara Astri, ya saya kira tidak harus menunggu uluran tangan begitu, apalagi dukungan birokrasi, tetapi silakan berkembang dan apa yang ada di tempat kami digunakan dan dijadikan sebagai tempat untuk bukan hanya proses pengembangan produknya, tetapi juga mungkin outputnya nanti untuk bisa menjadi sebuah komoditas ya, komoditi yang mempunyai nilai ekonomis untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan masyarakat. Jadi go ahead aja gitu, jalan saja dan silakan tempat apa yang saya miliki untuk digunakan dan dimanfaatkan secara baik. Ada sejumlah keuntungan yang terkait penggunaan obat-obatan herbal sebagai lawan produk farmasi. Antara lain mengurangi risiko efek samping, efektivitas dengan kondisi kronis, biaya lebih rendah, ketersediaan luas. Intinya,
Herbal adalah obat yang menjadi alternatif pengobatan canggih dan sangat murah untuk masyarakat Indonesia. Isur Suryana melaporkan untuk Aksi TV.